Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi di hari ini seperti biasa saya akan melakukan review atas tugas yang sudah Anda kerjakan di minggu lalu. Kemudian akan ada sedikit pembahasan untuk tugas di 2 minggu terakhir ya sebelum kita UTS. Oke, langsung saja saya akan mencoba mempresentasikannya. Di sini sudah ada tinggal 3 kelompok ya yang belum direview ya. Oke. Yang pertama saya ingin mereview kelompoknya Mbak Adinda. Ya, di sini untuk apa namanya? Saya mungkin langsung karena kita sudah membahas dari gaji ya. Gaji beserta pajak dari bulan Januari sampai bulan Oktober minggu lalu. Mungkin di sini saya akan langsung saja membahas yang di bulan Desembernya gitu ya. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan untuk pelaporan masanya ya, untuk pelaporan masa bulan Desember, kemudian untuk pelaporan SPT tahunannya juga gitu ya. Jadi sekali lagi kita berpegangan pada buku perpajakan 1. Kalau saya bukunya Bu Siti Resmi ya, monggo kalau misalnya ada buku lain ya yang lebih mudah dibaca, lebih mudah Anda pahami, diperhatikan. Oke, di sini saya bacakan sebentar. Jadi pada saat pajak terakhir ya, pada saat pajak terakhir itu berarti pada bulan Desember itu pemotong pajak dalam hal ini berarti perusahaannya itu wajib memberikan bukti potong ya, bukti potong atas yang sudah dipotongnya terhadap semua karyawan. Karena apa? Karena dari bukti potong pajak ini nanti yang akan dilaporkan, ya, jadi perusahaan melaporkan pemotongan pajaknya, bagi karyawan juga harus melaporkan pajak yang dipotongnya. Jadi ada dua kubu gitu ya yang harus sama-sama saling lapor kewajiban pajaknya gitu. Nah, bukti potong yang sudah diberikan oleh perusahaan ini menjadi dasar bagi WP ya untuk melakukan perhitungan lagi dan melakukan pelaporan SPT tahunannya pasal 21 1770, 1770S atau 1770 SS. Nanti ketiga hal itu apa? Itu yang akan kita diskusikan ya di minggu depan. Oke, di sini saya langsung saja ya untuk kelompok Mbak Adinda. Ini sudah keterangannya sudah cukup, kemudian mendapatkan bonus. Oke. PTKP harus sesuai dengan statusnya ya. Lalu ini oke, bulan Desember dia jabatannya hanya 5%. Oke. 130. Oke, setahun kan. Oke. Baiklah. Ya, langsung ke ininya. Sekali lagi untuk pengisian SPT harus dimulai dari formnya ya atau dari lampirannya. Di sini dimulai dari 17211 yang mana ini adalah daftar pemotongan pajak atas pegawai tetap ya. Kalau ada penerima pensiun juga masuk sini, tapi sini nggak ada. Tentu saja pemotongannya ini disesuaikan dengan hasil perhitungan ya. Kemudian dari sini nanti dia dibawa ke SPT induknya atau induk SPT yaitu 1770, 1721, sorry. Oke, saya mau lihat. Ya, ini sudah berumus.
Oke, lalu ini udah Desember. Oke, ya jadi baiklah. Ini berarti SPT masanya sudah dibuat ya. Masa Desember, kemudian SPT tahunannya. Ini langsung dibuat tahunan ya, apa gajinya. Perhitungannya. Kenapa dibedain ya ini ya antara Oke. Nah, ya, jadi kewajiban pemotong atau kewajiban perusahaan itu harus membuat bukti potong. Bukti potongnya berupa formulir 1721 A1 ya, kalau dia pegawai swasta biasa gitu. Tapi kalau dia pegawai PNS apa tuh sipil negara yang lain juga dia pakai 1721 sorry A2. Ya, di sini statusnya apakah dia kawin atau tidak kawin. Ya, berarti kalau ini statusnya tidak kawin dengan satu tanggungan. Apakah benar? Ya, tolong nanti diperhatikan ya. Statusnya kawin atau tidak kawin. Di sini diisi. Kemudian NPWP, ini adalah NPWP penerima. Jadi NPWP si bintang, apakah tidak ada NPWP-nya? Ya, coba nanti dicek. Gitu ya. Lalu nah, ini didapat dari perhitungan gaji setahun ya. Jadi silakan atas perhitungan gajinya sudah Anda lakukan dari bulan Januari sampai Desember itu di total, di jumlah gitu ya. Berapa kemudian, tapi hanya gajinya saja ya, tidak termasuk dengan uang lembur, tidak termasuk dengan tunjangan-tunjangan, benar-benar gaji pokoknya aja. Karena yang untuk tunjangan lembur dan lainnya itu ada di kolom-kolom berikutnya ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, ada tunjangan PPh, ada tunjangan uang lembur dan lainnya, ada honorarium, ya, dan lain-lain. Tantim, bonus, gratifikasi, THR masuk sini, ya kalau dapat. Kemudian dijumlah, lalu dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatannya masih sama, 5% dikali bruto, ya. Kalau setahun lebih dari 6 juta, maka yang diakui hanya 6 juta. Kemudian kalau ada iuran-iuran pensiun, di total setahun taruh di sini. Oke, totalnya berapa? Setahun, disetahunkan iuran-iuran pensiun, iuran JHT atau THT. Kemudian ini ya hasilnya berapa menjadi neto. Kemudian yang jadi PKP berapa? Kemudian dikurangi PTKP, gitu ya. Kemudian baru Anda bisa mendapatkan PKP-nya. Kemudian dikalikan dengan tarifnya. Untuk pengkalian tarifnya ini Anda silakan manual ya. Maksudnya manual apa, di sini tidak ada pilihan 5%, 15%, 25, 30 nggak ada, tapi Anda yang menghitung sendiri. Kalau dia kena 2 tarif ya berarti Anda lakukan perhitungan terpisah baru Anda masukkan ke sini. Atau Anda maksudnya Anda bikin perhitungan gini kan, ini kan karena dia tidak ber-NPWP ya, maka tarif 120% lebih tinggi. Gitu. Oke, jangan lupa di sini tanda tangan ya, identitas pemotong ini adalah NPWP orang ya, bukan badan. Kalau yang atas itu badan, kalau di sini adalah orang yang bertugas memang sebagai pemotong. Ya, atau dia yang bertugas sebagai pengurus pajak ya, pajak perusahaan. Di NPWP orang juga namanya nama orang. Tanggal tanda tangan jangan lupa ya, tentu saja tanggal ini tanggal di akhir bulan ya, tanggal Desember. Silakan gajiannya bulan berapa? Apakah bulan sebelum apa namanya? Sebelum Natal. Saya kan perusahaan sudah mulai libur ya, sebelum Natal 23, 22, 23 gitu. Silakan dimasukkan plus tanda tangan dan stempel di sini. Oke gitu ya, saya satu aja saya review untuk sampelnya. 1721 A1-nya, oke. Mustika Abadi. Oke, Mbak Mustika, saya minta langsung ke Desember saja ya. Oke, di sini wow, dapat bonus akhir tahun ya.
berarti penjumlahannya besar. Oke, perhitungannya di gaji. Ya, saya rasa untuk perhitungan kita sudah berkali-kali ya. Kalau untuk bonus, untuk THR itu ada 2 perhitungan. Oke. Coba saya lihat. D48 kurangi D30. Oke. Ya, benar. Jadi pengurangnya gaji terutang untuk bonus THR itu adalah hasil perhitungan Anda ya. Yang pertama menghitung besarga pajak gaji plus THR atau bonus, setahunnya berapa besar pajaknya, dikurangi dengan hasil perhitungan gaji tok tanpa THR dan bonus setahun. Jadi perhitungan pajak setahun dikurangi dengan hasil perhitungan pajak setahun gitu ya. Dan tadi ada apa? Ada ringkasan. Oke. Ya. Nah, ini yang dilengkapi nanti ya untuk pembayaran, ini juga kode akun pajaknya. Kemarin kita sudah bahas 41121, kode jenis setelahnya berapa? 100. Kemudian urutan pembayarannya apa? Untuk pembayaran pajak atas gaji. Jangan lupa di sini nama jelas ya, nama yang bertugas sebagai apa namanya? Perwakilan dari kantor, dari perusahaan. SPT-nya sebelum ke SPT induk. Aduh, mana nih? Oke, sebentar ya. Oke. Sebelum ke SPT induk ya, sekali lagi kita mengisi SPT itu dari lampiran atau dari form-form yang ada di belakangnya. Jadi di sini kita lihat ya, ada untuk SPT 1 tahun pajak dan ada untuk SPT 1 masa pajak. Yang 1 masa pajak, ini masa pajak bulan 12 tok, bulan Desember tok, dimasukkan semuanya. Oke. Ya. Kemudian dimasukkan ke induk Desembernya. Nah, ke sini. Ini bulan Desember saja. Tuh ya. Tuh kenapa nih kayak gini nih. Nah, kayaknya lebih enak. Ya. Oke. Cek final tidak ada. Oke, selesai. Kemudian yang tahap 1 tahun pajak. Untuk masa perolehan 1 tahun pajak, maka jumlah penghasilan brutonya ya harus ditambah. Semua gaji dari bulan Januari sampai Desember diinkludkan ke sini. Lalu di bagian kolom ini masa perolehan pajak ditulis 0112. Maksudnya ini adalah masa penghasilan Januari sampai Desember. Ya, oke, sudah betul. Lalu membuat SPT A1 ya. Ini dimaksudkan sebagai bukti potong ya. Bukti potong kepada karyawan. Nah, untuk masa perolehannya 1 sampai 12, betul. Ya, jangan lupa ini diisi statusnya kawin, tidak kawin ya, di sini pengisiannya. Oke. Sesuaikan dengan status Anda. Lalu silakan diisi di sini. Ya, ini gaji pokok saja, kemudian tunjangan. Kalau ada tunjangan PPh di sini, tapi kalau tunjangan tidak berupa PPh jangan dimasukin ke kolom 2 ya. Masukkan ke kolom yang ketiga. Ini termasuk tunjangan makan, tunjangan transport, kemudian ada uang lembur masuk sini.
Kemudian kalau dia dapat bonus gitu ya, mungkin beberapa kali THR masuk sini semua. Kemudian di perhitungan seperti biasa ya, diikutin aja alurnya sama. Oke. Kemudian di sini ya, setelah diketahui jumlah pajak penghasilan setahun ya, kemudian dikurangi dengan menjadi PPh pasal 21 terutang, lalu dikurangi dengan hasil pembayaran dari hasil pemotongan pajak dari bulan 1 sampai bulan 12. Biasanya sama ya, biasanya sama antara hasil terutang dengan yang dipotong atau yang sudah dilakukan pemotongan gitu. Oke, ini dibuat penyamping. Oke, nggak apa-apa, malah lebih enak ya. Oke, jangan lupa tanggalnya untuk 17/21 ya disesuaikan dengan akhir tahun. Oke, kalau pelaporan ini boleh di awal tahun ya, maksudnya sampai sebelum tanggal 20 bulan Januari itu masih boleh ya, sebaiknya sih awal-awal, karena nanti formulir ini akan digunakan oleh wajib pajak untuk pelaporan SPT pribadinya gitu ya. Kemudian saya masuk ke berikutnya. Ini punyanya Mbak Lia ya, kelompok Mbak. Soalnya di sini ketutupan ya, saya kurang tahu siapa. Mbak Aulia kayaknya ya. Oke, langsung saja, mungkin bisa Desember. Langsung 1 tahun pajak ya. Berarti ini langsung dibikin perhitungannya. Kemudian ada bukti potong 17/21 1. Ini untuk 1 masa pajak, berarti hanya bulan Desember saja ya. Sini keterangannya Desember semua kan. Kemudian yang ini bukti potong setahun. Kalau setahun maka masa perolehan pajaknya tidak Desember ya, tapi 01/12. Ini boleh. Salah. Jadi formatnya jadi ini ya, jadi kalender. Oke, 01/12. Ini boleh ya sistemnya, atau cukup tulis angka gini juga tidak masalah. Nah, gitu juga boleh, silakan ya. Boleh 01/12 gini strip atau 01/12. Monggo. Yang jelas di sini mengindikasikan bahwa pajaknya yang dilaporkan di sini adalah berdasarkan penghasilan bulan berapa sampai berapa gitu. Kemudian total pajak yang dipotong. Untuk pajak yang dipotong juga jangan lupa ya, ini ditotal semua. Jadi namanya ini pajak karena Anda nih laporannya adalah laporan setahun ya kan, ini setahun masa pajak. Nah, kan? Maka saya gedein deh. Ya, ini setahun masa pajak. Maka penghasilan yang di sini juga harus penghasilan bruto setahun. PPh yang dipotong juga harus PPh setahun, gitu ya. Gitu. Kemudian 17/21-nya. Ya, ini masih masa. Oke, di bulan Desember sesuaikan dengan bukti potong yang Desembernya. Kemudian langsung ke 17/21 A1. Nah, ini datanya Mbak Aulia sama Mbak Maidiani, kelompok D ya. Oke, ini kenapa yang merah ini keluar kok? Oh, sudah resign. Oke. Ini atas nama masing-masing ya, ke 17/21 si Putra. Nama jangan lupa bagian jabatannya diisi, apakah dia karyawan, mungkin manajer atau staff, silakan diisi. Jangan lupa terus ini juga ya statusnya, kalau TK ya ditulis di TK, tapi ini yakin apakah TK,
karena biasanya pakai tanggungan itu K ya. Silakan Anda lihat lagi. Oke. Ya, untuk nomor bukti potong ya, untuk nomor bukti potong sebaiknya tidak satu gini tapi pakai nomor seri 000 berapa gitu ya. Karena kalau satu jarang ya jarang menemukan. Kalau nomor seri biasanya 4 atau 3 digit gitu ya. 0001, 0002 kayak gitu. Ya nanti bisa diperbaiki lagi. Tapi overall sudah bagus ya. Di sini sudah terlihat ada nama orang yang bertanggung jawab dan PWP ini juga. Dan sekali lagi NPWP tidak mungkin 01 gini, pasti belakang ini 000 dan tengah-tengah nih cuman satu toh. Ya bisa dibenarkan. Oke, ini untuk karyawan lain ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk evaluasinya dan saya melihat perkembangan Anda sudah bagus dalam praktek ini. Awal-awal kita sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya kerepotan ya karena tiba-tiba harus berpraktek, kemudian apa mungkin yang Anda kalau nggak ada buku akan sangat kesusahan gitu ya. Tapi tadi saya melihat perkembangan dari apa namanya hasil tugas Anda, progres Anda per minggu itu sudah baik ya. Jadi saya rasa Anda siap ya kalau misalnya nanti mungkin setelah lulus dari kuliah Anda bekerja di bagian keuangan atau di bagian yang menghitung perpajakan ya. Saya harapkan apa yang kita pelajari bersama-sama di semester ini di mata kuliah ini tuh bisa bermanfaat gitu ya. Oke, akhir kata untuk tugas minggu depan itu kita membuat 1770 ya, 1770S dan 1770 SS. Untuk pembuatan ini masing-masing ya, jadi per individu tidak per kelompok. Oke, per individu tidak per kelompok. Datanya diambil dari mana? Datanya diambil dari salah satu ya nama pegawai yang sudah Anda buat. Dah gitu aja. Enak kan? Sudah ada Anda sudah punya datanya gitu. Kemudian ya mungkin ini itu ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita seperti biasa ya diskusi lewat WhatsApp group untuk teknis-teknis lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita bahas bersama. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.